Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi ya di materi bab 3 kelas 7 dengan judul aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Jadi ini tentang ekonomi. Oke, udah siap? Yuk kita mulai. Masuklah kita ke materi tentang konsep kebutuhan dan kelangkaan serta jenis-jenis kebutuhan ekonomi. Oke, wah ini bentukannya berita ya. Ya, jadi kita lihat di sini. Mungkin sebelum nonton video ini kalian pernah baca-baca berita ya, pernah nonton berita atau nonton video berita. Sekarang kita lihat di sini beritanya tuh yang diminta apa. Kita akan mencari kata kunci atau keywords-nya yang berhubungan dengan materi pembahasan hari ini. Jadi dari berita tentang awal pandemi ini, apa saja kata-kata pentingnya atau kata-kata kuncinya? Sebutkan salah satunya dulu deh. Yang tadi sudah saya sebut juga. Depannya K. Kelangkaan ya. Kelangkaan. Terus yang kedua apa nih selain kelangkaan yang disebut-sebut terus di dalam artikel berita? Harga barang juga termasuk. Kemudian yang ketiga ada pasar. Tadi kan juga disebutkan pasar ya. Jadi di pasar mencapai 80.000 per kilogram. Nah ini. Terus yang terakhir apalagi? Kebutuhan pokok. Nah, jadi ada 4 nih yang kita temukan dalam berita ini, kata-kata kunci yang nantinya akan kita temukan terus pada pembahasan ekonomi kali ini. Oke, lanjut ya. Sekarang kita harus paham dulu apa itu ekonomi. Ya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi, kebutuhan itu banyak, kebutuhan itu tidak terbatas, tetapi kan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Jadi, bagaimana cara kita memanage, cara kita itu mengatur pemenuhan kebutuhan hidup kita masing-masing. Dan juga nanti kan akan meluas, jadi kebutuhannya dari masyarakat, kemudian kebutuhan dalam negara dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kebutuhan manusia. Ada 3, yang pertama primer, kedua sekunder, dan yang terakhir adalah tersier. Ini kalian pasti udah nemu di SD ya. Ketika SD, IPS-nya itu pembahasan tentang kebutuhan manusia tuh ada 3. Ada primer, sekunder, tersier. Nah ini menurut kepentingannya, menurut intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Yang pertama, yang paling penting pasti kan primer ya. Primer itu yang harus duluan dipenuhi, wajib dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua sekunder, yaitu barang yang lumayan penting juga untuk kebutuhan kita sehari-hari. Terus yang terakhir adalah kebutuhan barang mewah atau yang sering kita sebut sebagai tersier. Yuk sekarang kita masuk ke contohnya. Oke, nah ada 3 gambar. Kalian harus menentukan masing-masing gambar ini ke dalam kebutuhan manusianya yang tepat seperti apa. Oke, pertama kita lihat di sini ada gambar handphone, ada gambar rumah, ada gambar anak kecil lagi minum. Ya, sekarang kita lihat dari yang handphone dulu. Kira-kira kalau handphone itu kebutuhan apa? Sekunder. Berarti sudah bisa ketebak ya. Karena kalau sekunder itu kan kebutuhan yang lumayan vital juga untuk kebutuhan kita sehari-hari, pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Misalkan kalau sekarang di masa seperti ini, apalagi lagi pandemi seperti ini, handphone itu salah satu, atau smartphone itu adalah salah satu kebutuhan kita. Kalau nggak ada smartphone, kita itu jadi semakin sulit ya kan untuk bertransaksi, untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau sekolah. Itu kan membutuhkan device atau membutuhkan smartphone. Nah itu makanya kita masukkan smartphone dalam kebutuhan sekunder ya. Oke, yang kedua gambar ini apa nih kira-kira yang gambar di tengah-tengah? Gambar ini ya merek salah satu brand, luxury brand yang ada di luar negeri. Kira-kira apa nih kalau bentukannya? Luxury, sebuah luxury. Tersier ya, barang mewah. Terus kalau yang terakhir berarti ketahuan ini primer, jadi anak kecil itu lagi minum. Kira-kira kalau minum itu kebutuhan apa? Makan dan minum. Kebutuhan primer, betul ya teman-teman.
Oke, sekarang kita masuk ke kebutuhan manusia yang lainnya. Ada macam-macam. Kalau berdasarkan sifat, kebutuhan jasmani, contohnya olahraga, makan makanan bergizi. Terus yang kedua, kebutuhan rohani, kebutuhan yang untuk mental dan psikis kita, yaitu ketenangan, keamanan, kesehatan mental. Lanjut, berdasarkan waktu penggunaannya. Jadi, kebutuhan kita yang berdasarkan waktu penggunaannya. Berarti ada yang sekarang, ada yang akan datang, atau yang untuk masa depan. Kalau untuk sekarang, misalkan kita lapar. Kalau lapar berarti kita harus bagaimana? Kita harus makan dong, ya kan? Terus yang kedua, yang akan datang atau untuk masa depan. Ini asuransi kesehatan itu salah satunya dari kebutuhan yang akan datang, keperluan kita terhadap kebutuhan yang belum terjadi saat ini juga gitu. Terus yang ketiga ini tentang subjeknya. Jadi kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya, yaitu ada individual dan ada yang kelompok. Kalau individual itu kebutuhan untuk diri sendiri. Contohnya, charging perangkat smartphone ketika baterainya low. Misalkan kalian lagi pakai smartphone untuk belajar nih buat PJJ. Nah, kemudian smartphone kalian baterainya low, lemah nih baterainya. Akhirnya kan kalian perlu yang namanya ngecas dulu itu handphone. Nah, itu berarti kita memiliki kebutuhan yang untuk kepentingan kita sendiri. Terus bedanya dengan yang kelompok berarti ini kepentingan untuk bersama ya. Kita memenuhi kebutuhan yang untuk kepentingan bersama. Misalkan pembangunan flyover, pembangunan MRT, pembangunan halte bus Transjakarta, atau pembangunan fasilitas lainnya itu. Berarti kan kita melihat fungsinya dari pembangunan tersebut untuk kebutuhan bersama dan dipakai bersama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu tentang kegiatan ekonomi nih ya, ada 3 macam ini. Oke, kita tutup ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.